wabarakatuh. Apa kabar Sobat UT semuanya? Senang sekali saya Karandelina Utari dapat menyapa Sobat UT semua dalam Utek Jambi, tentunya mengedukasi dan menginspirasi. Pada episode kali ini pastinya UT Jambi menghadirkan narasumber yang akan memberikan kita banyak sekali informasi. Pasti Sobat UT sudah penasaran kan kali ini apa sih yang akan kita bahas? Nah, kali ini Sobat UT kita akan bahas terkait dengan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor bersama seorang narasumber yang tentunya sudah ahli dong di bidangnya. Penasaran kan siapa? Langsung saja kita sapa. Ada Bapak Ramadian Syah SIP. Beliau merupakan Ketua Tim Kerja UPPKA dan BAS BKKBN Provinsi Jambi. Halo, selamat pagi Bapak. Apa kabarnya? Pagi, Mbak. Gimana? Alhamdulillah, Baik, alhamdulillah nih. Pak, boleh nggak sih diceritain dulu apa sih itu Tim Kerja UPPKA dan BAS BKKBN Provinsi Jambi, Pak Ramadian? Sebenarnya tim kerja kami, Mbak, tim kerja pemberdayaan ekonomi keluargaan dan pengembangan BAS, Bapak Bunda Asuh Anak Stunting. Di pemberdayaan ekonomi keluarga itu merupakan suatu program kegiatan dalam pembinaan ketahanan keluarga, Mbak. Dan keluarga itu melalui kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan ekonomi keluarga, dengan tujuan mensejahterakan keluarga, menghapus kemiskinan, juga untuk mempertajam program Bangga Kencana BKKBN. Baik, lalu saya penasaran nih Pak, kalau unit kerja atau tim kerja dari BKKBN itu seperti apa sih Pak? Karena kan sedikit kita tahu nih BKKBN itu programnya banyak sekali ya Pak ya. Ada seperti kemarin dari pembinaan untuk remaja, lansia. Boleh nggak dijelasin lagi Pak? Oke, kalau kita di BKKBN itu sendiri memang kita dulunya sih ada bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera KSPK, Mbak. Jadi di ketahanan keluarga itu kita mulai dari penyiapan remaja ini untuk menikah, kemudian pembinaan ataupun dari ibu hamil, Mbak, bagaimana biar hamilnya tidak stunting tadi kan, bagaimana biar sehat, kemudian sampai dengan ibu yang melahirkan, bagaimana mengatur nanti jarak kelahiran itu dengan program KB itu sendiri. Kemudian setelah itu bagaimana pengasuhan balita dan juga balita. Nah, kemudian itu di tim kerja, kalau 1000 HPK itu kemarin di tim kerjanya balita dan anak ya Mbak ya. Kemudian di remaja yang kemarin juga ada tim kerja remaja. Kemudian di pasangan subur itu rata-rata kan usia produktif nih Mbak. Iya. Di usia produktif ini ibu-ibu yang ber-KB tadi, sektor KB tadi, nah itu kita berdayakan atau kita kasih arahan untuk meningkatkan ekonomi keluarganya itu melalui kelompok UPPKA. Kelompok UPPKA Nah, tadi. kemudian juga ada tim kerja lansia, Mbak. Bagaimana lansia juga pemberdayaan lansia biar tangguh, lansia tangguh. Baik. Nah, untuk program yang UPPKA dan BAS ini, itu sasarannya apakah per kelurahan, per kecamatan, seperti apa, Pak? Kalau kelompok ini, Mbak, kita melihat potensi masyarakat ataupun pasangan usia subur tadi yang ikut KB itu yang punya semacam gap wirausaha, Mbak. Jadi mereka juga tentunya terutama bisa jualan lah, Mbak, minimal, atau ada bisa menghasilkan suatu produk yang kira-kira bernilai jual. Benar juga. Nah, pasangan subur itu usia berapa sih, Pak? Pasangan subur itu sebenarnya kalau dari ini usia 15 sampai 49 tahun. 15 sampai 49 tahun ya. Cuman yang kita berdayakan adalah ibu-ibu yang memakai yang menjadi sektor tadi, yang ber-KB, kemudian juga ada keluarganya, Mbak. Tidak mesti ibunya juga, keluarga sektor KB itu sendiri seperti remajanya ataupun lansianya juga bisa ikut tergabung di kelompok UPPKA. Baik. Nah, kalau untuk kelompok UPPKA yang ada di Provinsi Jambi jumlahnya udah ada berapa nih, Pak? Kalau kita sekarang sudah punya
710 kelompok UPPKA yang Wow, tersebar di 11 kabupaten kota nih. 710 loh. 710, ya. Banyak sekali itu Pak ya. Nah, itu kalau untuk pengelolaannya sendiri seperti apa? Melibatkan siapa saja Pak? Kalau kita tentu tidak bisa bekerja sendiri ya, Iya. karena kita semacam UMKM lah di Banyak kita bina itu UMKM yang lebih terfokus pada sektor KB tadi. Kita melibatkan kerjasama pentahelix selama dari pemerintah daerah, dari BUMN, BUMD, kemudian dari akademisi seperti universitas, kemudian dari media Mbak, kemudian juga dari organisasi-organisasi kemasyarakatan yang memang concernnya di UMKM Mbak. Baik. Nah, tentu pasti untuk program ini ada pelatihan ataupun pendidikan bagi kelompok UPPKA ini, Pak. Seperti apa, Pak? Kalau kita memang di BKKBN itu memang ada kegiatan yang Mbak. Jadi memang kelompok ini kita berikan pembekalan terutama orientasi ya, orientasi biar mereka juga tumbuh berkembang Mbak. Jadi kita beri pelatihan itu kita melibatkan nih bagaimana mereka mengenal tentang keuangan, bagaimana mereka mengenal investasi, itu kita kemarin menggandeng OJK salah satunya Mbak. Jadi memang diberi pengetahuan Mbak ya, terutama lagi musim maraknya Pinjol ya. ya pinjol ini biar jangan salah paham. Terus juga OJK juga bagusnya mereka ada eh, ini Mbak ada saran Mbak bank-bank yang memang yang bisa menjadi acuan gitu Mbak. Ada yang memang bank ini kelebihannya apa, di sini kelebihannya apa gitu. Oh, jadi kelompok-kelompok PPKA juga lebih tahu ya bagusnya yang mana, dan juga memang programnya juga ibaratnya mengikuti perkembangan apa sih zaman sekarang ini lagi marak-maraknya. Seperti tadi pinjol juga dilibatkan OJK untuk memberitahu lagi informasi kepada kelompoknya tadi, oh ternyata pinjol itu seperti ini, karena memang mungkin masih banyak masyarakat yang wah enak ya pinjamannya mudah bisa dari handphone seperti ini, padahal nggak tahu ke belakangnya ternyata pinjol seperti ini dan lain-lain. Karena mungkin masyarakat masih banyak yang bingung ya programnya apa aja sih PPKA. Lah selain tadi ada program UMKM ya kegiatan. Nah kalau dari sisi UMKM biasanya masyarakat ini membuat produk apa sih Pak? Kalau di kita sih memang rata-rata banyak ya makanan minuman Mbak, kemudian juga ada kerajinan tangan, nah, baik itu dari atau sampah bekas ada juga tuh Mbak, atau dari lidi, kemudian batik juga ada. Kemudian kita juga mendorong Mbak karena di BKKB juga sebagai koordinator stunting itu kita juga melibatkan kelompok UPPK ini untuk berinovasi membuat produk yang memang untuk salah satu pencegahan terhadap stunting. Misalnya kayak di Kabupaten Muaro Jambi dan di Batanghari itu kita ada kelompoknya punya produk kukis ikan patin Mbak. Cookies ikan patin, wah iya. Jadi dengan kita harap memang ini selain membantu ya Mbak, membantu juga pencegahan stunting, juga bisa menjadi nilai tambah bagi kelompok itu tadi itu membuat produknya Mbak. Iya, kreatif sih Pak, inovatif. Saya pun sendiri pribadi juga kurang menyukai ikan patin, tapi kalau misalnya diolah menjadi cookies, mungkin rasanya kan juga bercampur dengan olahan cookies ya. Jadi mungkin bisa diterima yang tidak bisa makan ikan secara langsung, tapi dijadikan olahan. Wah, bisa dicoba ini. Kreatif ya Pak. Kalau selain dari sisi makanan minuman, kerajinan tangan tadi Pak ya. Nah, untuk pemasarannya seperti apa Pak? Nah, pemasaran itu sendiri Mbak, sejak ini memang masih kalau yang di desa memang mereka masih ke toko-toko atau di hokam Mbak. Cuma yang sudah berkembang itu mereka sudah menjual bahkan sampai ke minimarket Mbak. Oke. Ke minimarket, ke swalayan itu juga sudah ada yang masuk Mbak. Tentunya ya dengan syarat kelompok itu sudah atau penjual itu memang sudah ada EDP ya Mbak sama sertifikat halal. Kemudian kita di BKKBN itu sendiri kita juga ada mengembangkan Mbak aplikasi pemasaran e-commerce. Memang murni buatan BKKBN ini Mbak. Luar biasa. Seperti e-commerce lainnya itu namanya Yo Sakurga, aplikasi Ayo Usaha Ekonomi Keluarga Mbak.
Nah, Jadi bisa di-download nih, misalnya informasi ya, boleh boleh nanti di bawah ini ditambahin teksnya. ya, oleh masyarakat semuanya. Heeh. Nih Mbak, kalau yang mau mengenal apa itu PPKA, kelompok PPKA yang di Jambi, Mbak, Iya. jualannya apa, di situ lengkap sih Mbak. Jadi setiap kelompok itu ada terdaftar di register di aplikasi Sapurga. Jadi Mhm. kita sebagai pembeli juga bisa menghubungi Mbak apabila kita Oh, tertarik. Ya itu tidak dari Jambi saja Mbak, itu Nusantara. Nusantara. Oh, Semua bikin Indonesia, semuanya. iya, produk dari Indonesia itu ada di Ada aplikasi aplikasi tadi. Sapurga. Biar satu guard. Boleh nih nanti setelah podcast ini kita download Pak ya. Kita langsung order nih. Mau order cookies ikan patin tadi saya. Nah, kalau ada tadi kan peluang-peluangnya. Kalau hambatannya seperti apa, Pak? Kalau hambatannya itu sendiri, Mbak, memang seperti tantangan kita di daerah itu, Mbak. Mm-mm. Paling memang mereka masih belum Pak, belum karena terpencil lagi, Mbak. Ya. Jadi memang belum belum tersentuh sih, Mbak, belum bisa mengakses Iya. akses bagaimana bantuan permodalan, bantuan-bantuan lain ataupun bantuan apa sarana-sarana Prasarana. pelatihan dari Mbak. Mereka jadi memang belum belum tersentuh. Jadi masih banyak kelompok kita ini memang masih skala kecil Mbak, memang dijual-jual ke warung. Bahkan kalau kita kita lihat kita pernah turun ke lapangan itu Mm-mm. memang secara produk memang enak gitu Mbak. Memang cuman kemasannya masih sederhana. Iya, Jadi kan memang harus harus ditingkatkan juga Mbak. benar. Kita, mungkin apa mereka ke desa itu memang di situ Mbak Olin jualan ini. Nah, kalau di Provinsi Jambi itu mungkin setiap daerah atau kabupaten kotanya beda-beda ya potensinya. Pak, boleh nggak ada jelasin misalnya di kota Jambi lebih condongnya kemana, di Muaro Jambi masyarakatnya kemana? Nah, kemarin kami juga mengundang kegiatan orientasi itu, Mbak, Heeh. mengundang salah satu universitas negeri di Jambi. Memang dari hasil penelitian mereka, Mbak, ternyata eh, potensi kedelai yang tumbuh di Kabupaten Tanjung Timur Heeh. yang memang daerah rawa ini, ya. Iya. Rawa itu ternyata proteinnya kadarnya lebih tinggi, Oh. Mbak, timbang dari daerah lain. Heeh. Jadi dan dari situ juga kita eh, terbuka wawasannya Mbak ya kelompok-kelompok kan Iya bahwa benar. daripada apa membeli ya Mbak ya, Heeh. nanti memanfaatkan potensi wilayah Mbak. Jadi juga kita dorong setiap kelompok UPPK ini untuk mengenali juga menggali dan mengembangkan potensi dari daerah Dan masuk kearifan lokal. kearifan lokal. Tentunya pasti ada indikator keberhasilan dari program ini, Pak. Apa sih indikatornya, Pak? Nah, kemarin sih ada nih Mbak, kelompok itu sendiri Mbak, dia setelah kita orientasi Mbak, kita kasih pelatihan, kemudian kita kenalkan sama owner salah satu snack yang ada di Jambi nih Mbak, yang memang sudah sukses ya Mbak ya, dari bawah sampai dan sukses itu akhirnya bisa masuk produknya itu terus bisa tersosialisasikan Mbak, bisa eh, jadi yang awalnya dia menjual di kampungnya, Mas, sekarang sudah bisa dijual di kota Jambi, Pak. Nah, jadi itu Mas salah satu indikatornya. Heeh. Nah, kemudian juga kita harapkan kelompok-kelompok yang berkembang ini, Pak, mereka juga untuk sumber memiliki khasnya sendiri, Mbak. Jadi mereka berkembang, anggotanya bertambah, simpanan anggotanya bertambah, mereka bisa membuat koperasi, Mbak. Diharapkan dengan koperasi ini untuk sumber keuangannya Mm-mm. apabila ada kebutuhan mendesak ini mereka bisa dana kelola dana dari mereka sendiri, Mbak. Oh, secara mandiri berarti Iya. udah mandiri juga kelompok UPPKA-nya, Iya. Pak ya. Nah, kalau dari 710 kelompok UPPKA itu apakah ada monitoring dan evaluasinya nih, Pak? Nah, kalau monitoring dan evaluasi kita selalu setiap bulan, Mbak. Setiap bulan itu kita ada sistem informasi keluarga kelas 3, Mbak. Itu kita juga jadi kelompok ini, Mbak, didampingi juga sama penyuluh KB kita yang ada di desa atau kelurahan. Nah, jadi didampingi, kemudian aktivitas per bulannya, pertemuan mereka ataupun kegiatan-kegiatan lainnya juga dilaporkan, Mbak.
Jadi secara kita di provinsi bisa memonitor Mm-mm. atau kita juga kadang kita juga random nih Mbak monitor langsung ke lapangan kan. Di Mm-mm. situ akan ada kendala-kendala yang dihadapi eh, kelompok itu sendiri Mbak. Baik. Nah, kalau untuk tadi pertemuannya itu biasanya setiap kelompok seberapa intensitas waktunya berapa kali sih Pak dalam 1 minggu atau 1 bulan? Minimal 1 bulan itu sekali Sebulan sekali. harus ada pertemuan ya Mbak ya. Heeh. Selain juga produksi Mbak. Baik, tadi kan Bapak juga di awal jelasin selain ibu-ibunya nih, juga remajanya, juga bapak-bapaknya juga Pak ya. Nah, kalau ibu-ibu mungkin sudah lebih condong ke kerajinan. Kalau remaja sama bapak-bapaknya biasanya condong kemana nih Pak? Kalau remaja itu Mbak, kita kan di era modern ini kan Heeh. kita lebih perlunya peran remaja itu di salah satu untuk memasarkan produknya Mbak. Oh Karena kan ya, ibu kadang memang ada yang belum memahami betul benar. terkait teknologi kan. Heeh. Kadang bagaimana cara membuat foto, Iya, saya pun juga gitu Pak. Sudah kadang-kadang iya, kan. jadi bagaimana teknik pengambilan foto, bagaimana membuat video, ya, Mbak, ya. Heeh. Karena kan itu perlu Mbak. Benar. Kalau remaja itu kan lebih kreatif dan inovatif. Kemudian kalau di bapak-bapaknya ini mungkin bisa bisa membantu lah Mbak juga kan Heeh. penjualan apabila orderan mungkin Banyak. Heeh. kemudian kalau lansia itu sendiri kadang lansia ini yang produktif kadang memang masih mau bergerak Mbak, Oh, masih mau Pak ya? masih mau ada beberapa lansia yang produktif Heeh. itu masih mau apa daripada di rumah tidak ada ini kan mereka aktif Oh, juga bergerak Mbak. benar. Jadi mereka ikut kumpul di situ sekalian diskusi karena kan lansia ini kan perlu juga teman untuk ngobrol gitu Heeh. ya sambil kumpul sambil apa kegiatan ekonomi produktif. Ekonomi produktif. Biasanya kalau memberikan pelatihan itu, selain tadi dari OJK, kalau dari sisi universitasnya seperti riset, apakah juga Iya. ada misal pembatik itu dari mendatangkan perajin, seperti apa Pak? Kalau itu pernah tidak Mbak kita karena juga terkait anggaran yang Heeh. maka kita melibatkan Pentahe di sini Mbak. Heeh. Kalau batik juga pengrajin batik pernah juga nih Mbak kita kasih apa pelatihan membatik Mbak dan Mm-mm. usahanya Mbak deh pelatihan membatik bagaimana apa pola-pola pewarnaan yang baru misalnya Mbak ya. Mm-mm. Nah, kadang di situ juga kita apa memberikan pelatihan. Pelatihan. Kemudian kemarin kita juga ada dari rumah BUMN nih Mbak Mhm. yang apa ya kasih eh, bagaimana mereka mengelola kelompok binaannya Mbak. Jadi sebagai contoh juga Mbak, Heeh. contoh juga bagi kita dari awal juga sampai sukses nih, Mbak, sampai dengan pemasarannya. Kemudian juga mereka juga ada kasih kita support pelatihan bagaimana teknik mengambil foto. Kemudian ada juga apa cara cara posting-posting di IG, di Mm-mm. Facebook itu kan ada trik-triknya memang Pak. Benar. Ya setelah kita dapat apa pelatihan itu memang oh tahu ini ya caranya aja Mbak ya. Mm. Nggak salah-salah. Nggak salah-salah. Oke. Baik, kalau dari pelatihan-pelatihan seperti itu, Pak, biasanya masyarakat itu paling antusias ketika apa, Pak? Nah, kalau antusias nih Mbak, kalau pelatihan itu memang mereka pas lihat cara produksi, misalnya Heeh. ini kan Mbak, pelatihan ini udah tahap produksi, Iya benar. ada pengemasan, dan Mbak, kemudian ada juga penjualan, Mm-mm. kemudian ada juga pengukuran tuh, Mbak. Memang Mm. pasti antusias mereka itu pasti produksi, Mbak. Bagaimana cara membuat suatu produk kita bisa unggul dan berbeda dengan produk lainnya kayak contohnya keripik itu banyak ya Iya ya. benar. Bagaimana biar keripiknya itu bisa beda sih dengan yang lain gitu. Baik. Nah, kalau harapannya ke depannya seperti apa, Pak, untuk program UPPKI ini, Bapak? Kalau harapan ke depan Mbak kita berharapnya Mbak dari SDM-nya sendiri Mbak dari Mm-mm. kelompok itu juga bisa mereka meningkatkan kemampuan mereka Mbak terutama bagaimana bisa mereka
mengajukan proposal-proposal Mbak, seperti bantuan pelatihan ataupun bantuan produk usaha ataupun bantuan lainnya. Kemudian eh, kita juga berharap dari stakeholder mitra terkait tadi memang juga selalu setiap tahun kalau bisa juga ikut andil dalam kerjasama mengembangkan usaha ekonomi produktif, terutama di kelompok UBA ini, Betul. karena tujuan kita sama-sama juga untuk meningkatkan pendapatan keluarga ini juga bagaimana kesejahteraan keluarga di Indonesia ini meningkat. Meningkat. Nah, kalau misalnya ada keluarga ekseptor yang belum bergabung tapi ingin bergabung gimana nih, Pak? Ingin bergabung Heeh. ya, kalau ada keluarga sektor Mbak, setelah misalnya nonton kayak Iya, benar. kelompok PPKA yang mau meningkatkan Pendapatan. keluarganya tadi itu bisa dengan mendaftarkan diri Mbak jadi kita di desa atau kelurahan itu di kecamatan itu kita punya balai penyuluh KB Mbak, kita punya penyuluh KB itu balainya, silakan datang di sana Mbak, karena di sana kita juga ada pusat pelayanan keluarga sejahtera Mbak. Jadi bagi keluarga sektor tadi yang memang minat nih, memang dia selama ini memang jualan Mbak, cuma sendiri ya Pak, ya, Benar. pengen berkumpul, pengen ada perkumpulan kelompok yang bisa sharing berbagi pengalaman ataupun kegiatan itu bisa mendaftarkan di sana Mbak. Nanti akan dibantu Mbak ya, karena kelompok ini juga kita resmi Mbak, kita SK-kan. SK-nya biasanya ditandatangani oleh kepala desa atau kepala kelurahan. Baik. Bapak kira-kira ada lagi nggak yang belum saya singgung? Oh ya, bahas lagi. Lupa. Ya, oke. 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 Nah, kalau tadi sudah banyak nih kita berbincang terkait UPPKA nih. Sekarang kita ke bahas lagi Bapak, Bunda, Asuh, anak stunting nih, para Madianca. Boleh dijelasin lagi nggak Pak? Apa sih program ini Pak? Kenapa ada program ini dan tujuannya seperti apa Pak? Kita punya program baru nih Mbak, pengembangan dari Pak BAS ini, yaitu Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Oke. Ini merupakan suatu gerakan gotong royong masyarakat untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan tidak stunting Mbak. Gerakan ini merupakan bantuan bagi keluarga berisiko stunting melalui kepedulian para pihak sebagai orang tua asuh Mbak. Jadi memang sejak PKKB ini jadi kementerian ini, Pak Menteri kita melakukan pengembangan dari bahas tadi Mbak. Salah satunya Genting ya Mbak, ya. Genting. Genting. Nah, dari Genting ini Mbak, kita harap ada orang tua asing Mbak yang peduli terhadap anak stunting tadi ya Mbak ya. Karena kita di sini kayak Mbaknya kayak saya kan, alhamdulillah kita tumbuh mandiri sudah Mbak kan. Tapi banyak anak-anak yang di luar sana yang memang belum beruntung Mbak, mungkin karena secara data itu Mbak, 1 dari 5 anak di Indonesia itu yang ada stunting. Jadi untuk mencegah itu kita harap banyak nih yang memang ekonominya sudah kuat, baik itu pemerintah daerah, BUMN, BUMD, individu perorangan, LSM, dan komunitas swasta, kemudian perguruan tinggi seperti UT ini Mbak, akademisi kan, dan juga media itu untuk saling bahu-membahu Mbak, kita mengatasi stunting dari wilayah kita. Baik. Nah, kalau untuk menjadi orang tua asuh dan program Genting ini tuh seperti apa Pak orang? Tujuan dan sasaran kita yang tadi Mbak, yang kita kan ada otanya, orang tua asuh itu sendiri, kemudian ada anak asuhnya AA. Nah, yang menjadi orang tua asuh itu kita harapkan tadi pemerintah baik itu pusat, daerah, kemudian BUMN, BUMD, kemudian ada individu perorangan, dan ada juga LSM Mbak, LSM komunitas, kemudian pihak swasta, perguruan tinggi, dan juga media Mbak. Kemudian yang menjadi anak asuh itu Mbak, pada program Genting ini
yaitu sasarannya ibu hamil, Mm-mm. ibu yang memiliki balita atau ibu yang menyusui, ibu yang memiliki balita. Yang berisiko lebih spesifiknya lagi nih Mbak, tiga ini yang keluarga berisiko stunting yang miskin. Berarti banyak banyak ya untuk menjadi yang otanya tadi Pak ya. Iya, Oke, untuk menjadi sasaran otak. kita untuk untuk menjalin otak itu tadi Mm-mm. itu sudah lebih luas lagi Lebih Mbak, luas lagi. kembangnya dari pihak Biasanya anak asuh dan OTA ini programnya mereka berapa tahun atau tergantung apakah AA ini sudah dapat dikatakan bebas dari stunting atau memang ada masanya hingga mereka selesai dari program ini, Pak? Jadi program ini Mbak, kita di Indonesia Pak Menteri itu mentargetkan 1 juta Mbak, 1 juta anak asuhan dia. Mm-mm. Kemudian di Provinsi Jambi itu sendiri Mbak, kita mendapatkan target 16.644 Mbak, ada di sudah di Mbak. Nah dari 16.000 tadi sudah di breakdown, sudah dibagikan targetnya per kabupaten kota. Kita sudah punya datanya Mbak, siapa saja calon anak asuh yang dari AA yang tadi, Mm-mm. baik yang baik atas itu kita ada, itu kita sudah ada. Kemudian eh, bila tadi ada yang berminat jadi OTA Mm-mm. tadi itu bisa memberikan bentuk bantuannya Mbak. Bantuannya itu ada nutrisi, ada juga non nutrisi. Kalau nutrisi itu kita kategorikan lagi ada N1, N2, N3 Mbak. N1 itu sendiri itu bisa memberikan bantuan senilai 15.000 per hari selama 6 bulan Mbak. Jadi Oh, sekitar 450.000 ribu per bulannya. per bulan selama 6 bulan Mbak, untuk satu anak asuh. Kemudian ada N2 tadi senilai 15.000 per hari Mm-mm. selama 3 bulan. Mm-mm. Kemudian ada yang N3 itu pemberian 2 butir telur per hari, itu yang minimalnya Mbak, 2 butir telur per hari selama 6 bulan. Jadi rata-rata itu 100.000 per bulan selama 6 bulan. 6 bulan. Jadi itu pilihan-pilihan yang bisa eh, di yang bisa diberikan dari orang tua asuh tadi Mbak, pada yang asuhnya Mbak. Kemudian ada juga bantuan non nutrisi Mm-mm. Mbak. Bantuan non nutrisi itu misalnya bisa dalam bentuk jamban Mbak, jamban sehat, bedah rumah, kemudian dapur bersih dan sehat, dan sumber air bersih Mbak. Nah, jadi misalnya kemarin kita ada kerjasama sama satu pelaku keuangan di Jambi, Mm-mm. itu membangun sumur bor Mbak, sumber air bersih di wilayah utara Mbak. Nah, jadi dengan satu air bersih itu bisa mencapai sasaran 100 kakak Mbak. Dengan satu sumber beraja, Pak ya? Bisa 100. bisa yang kita sasar dari keluarga Resto saat ini ada 100 kakak. Baik. Nah, kalau misalnya teman-teman Sobat UT yang lagi nonton podcast nih, Pak, mau jaga-jaga nih supaya tidak terkena stunting nanti anaknya, seperti apa, Pak, yang harus misalnya calon ibu hamil ataupun dari catinnya nih, Pak, mungkin. Gimana, Pak? Kalau dari Cakti itu sendiri kan Pak, program kita sebelum menikah itu memang layaknya untuk pemeriksaan kesehatan Mbak, 3 bulan sebelum menikah. Jadi memang kalau yang anemia itu disarankan tuh mengkonsumsi eh, tablet penambah darah. Kemudian nanti diukur tingkatan anemia Mbak, apakah termasuk kurus atau apakah sehat Pak. Kemudian kalau dari ibu hamil itu kita ada program 1000 HPK, 1000 hari eh, kehidupan Mbak, 1000 hari awal kehidupan itu bagaimana mengkonsumsi makanan sehat hamil. Kemudian sampai dengan 9 bulan anak lahir itu bagaimana inisiasi menyusui dini Pak, tentang ASI itu penting Pak. Kalau ASI memang penting, itu memang harus ibu yang memberi kebaikan anaknya kan dan segera menyusui anaknya Mbak. Kemudian ada tahap 6 bulan itu ASI eksklusif, kemudian memberikan makanan tambahan pendamping ASI, LPASI. Kemudian di kita juga ada kartu tumbuh kembang anak kakak Mbak. Jadi bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan anak dari usia 0 sampai dengan 5 tahun.
Baik. Nah, terakhir nih, kalau tadi sudah harapan target program UPPKA, lalu harapan Bapak ke depannya untuk program BAS atau Genting apa, Pak? Kita harapkan stunting di Provinsi Jambi zero ya Mbak ya, hilang, kemudian generasi-generasi kita ini bisa menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan juga untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 Mbak. Semoga memang kita bisa menjadi negara yang maju seperti yang diharapkan oleh eh, Bapak Presiden juga. Amin, baik. Terima kasih banyak Pak Ramadiansyah atas waktunya dan juga banyak sekali informasi yang tentunya mengedukasi kita pada hari ini. Nah, Sobat UT tadi sudah banyak sekali ya informasi terkait UPPK atau usaha peningkatan pendapatan keluarga ekseptor dan juga Bapak Bunda Asuh Anak Stunting yang mana sekarang sudah menjadi Genting nama programnya. Bagi Sobat UT yang tertarik untuk bergabung dalam kelompok PKA ataupun menjadi orang tua asuh dalam program Genting bisa tadi menghubungi pihak BKKBN dan juga jangan lupa tadi ada aplikasi Pak ya dari program kelompok UPPKA boleh juga tuh diunduh di Play Store ataupun App Store-nya nanti bisa dicari dan semoga pada episode kali ini banyak sekali informasi yang dapat menambah wawasan bagi Sobat UT juga dan tentunya menginspirasi dan juga semoga kita harapkan makin banyak juga orang tua asuh yang tertarik untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak asuh yang terindikasi stunting. Semoga keluarga di Indonesia semakin sejahtera khususnya bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Sobat UT. Akhir kata saya Karani Lina Utari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. 1, 2